Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, Elia ya? Iya, Oke, betul banget, Pak. silakan duduk. Baik, makasih ya, Iya, Pak. iya, iya. Oke, duduknya yang nyaman ya. Iya, Pak. Oke. Oh iya, nggak apa-apa. Velia, Iya, Velia. Pak. Oke, ini sekarang, oh iya, jam 1 ya. Kamu tepat waktu banget ya. Iya, betul, Pak. Oh iya, kamu itu kalau Bapak nggak salah ingat itu kamu bendahara ya Iya, di saya bendahara. ekskul Persim ya. Iya, betul. Pantas ya dipilih bendahara. Orangnya disiplin kayak gini. Malu, Pak. Oke, terima kasih ya udah datang ke ruangan Bapak. Oke, tadi kamu baru selesai kelas apa? Tadi pelajaran terakhir itu sosiologi sih, Pak. Pelajarannya Pak Joko. Oh, pelajaran Pak Joko. Terus nanti ekskul Persimnya jam berapa? Jam 3, Pak, kalau nggak salah ya, jam 3 kayaknya. Jam 3. Oke, ya kita masih punya ya, cukup waktu ya buat cerita-cerita. Oke, gimana tadi pelajaran terakhirnya? Lumayan sih, Pak. Beberapa hari ini lebih mending daripada yang kemarin. Ya, cuman ya masih agak berat sih, Pak. Rasa berat ya? Iya. Ya emang ya kadang itu kita rasa berat ya. Minggu lalu itu Bapak ya dapat cerita dari wali kelasmu Pak Arif. Katanya udah berapa waktu terakhir ini ada hal yang berubah gitu dari Velia ya, dan kita kan kemarin sempat ketemu ya di perpustakaan. Oh, yang kemarin itu ya, Pak? Iya, kamu Bapak lihat kamu kayak lagi nulis jurnal gitu. Kamu suka ya nulis di jurnal? Iya, Pak. Kebetulan tuh saya suka banget nulis kayak jurnal atau diary gitu. Kadang tuh saya tuh nulisnya tuh kadang dikit, kadang tuh bisa panjang sampai beberapa halaman gitu, Pak. Tapi beberapa hari ini tuh saya kan tetap nulis ya, Pak. Tapi tuh rasanya kok masih berat gitu, Pak, ya buat saya ya. Kamu rasa berat ya? Jadi kayak sudah menulis tapi belum rasa lega ya? Betul. Oke, nggak apa-apa Velia. Kamu bisa cerita sama Bapak apa yang kamu rasakan itu, dan nanti jurnal yang kamu pakai kemarin itu bisa kita pakai juga buat jadi media komunikasi kita. Dan kamu bawa kan jurnalnya? Bawa deh, Pak, kayaknya. Ya, bentar ya, Pak. Oh, bawa Pak ini, Pak. Oke. Isi, Pak. Iya. Boleh Bapak pinjam? Lihat. Boleh sih, Pak, tapi masih jelek, masih acak-acak. Oh iya, tak lihat dulu ya. Kamu kreatif juga ya. Ini tulisanmu bagus, gambar-gambarnya juga bagus ini. Ya, saya suka banget, Pak, nyantumin gambar-gambarnya itu soalnya. Tapi kayak ada yang belum selesai ya di sini ya. Nggak apa-apa, Velia. Kita pelan-pelan aja. Bapak tuh senang hari ini Velia itu mau datang, mau cerita sama Bapak. Nggak apa-apa. Oke, Velia. Kalau misalnya kamu udah siap mau cerita, ya kamu bisa mulai cerita sama Bapak. Gimana? Iya, terima kasih ya, Pak. Oke. Kira-kira udah berapa lama gitu kamu mengalami perasaan yang kamu bilang tadi kayaknya berat gitu? Kira-kira tuh kalau nggak salah ya, Pak, sejak 2 minggu lalu itu. Sejak 2 minggu lalu ya? ulangan matematika. Ulangan matematika? Iya, Pak. Oke. Nanti kita bahas itu lebih dalam. Kira-kira apa ya? Perasaan yang dominan itu apa selama 2 minggu ini? Kalau ditanya perasaannya dominan sih campur aduk banget sih, Pak, rasanya. Kayak rasanya tuh sedih, bingung, terus ngerasa bersalah sama diri sendiri juga. Terus tuh kadang tuh saya sampai nggak bisa tidur, nggak fokus belajar. Terus bahkan nafsu makan saya juga turun, Pak. Berarti emang banyak sekali ya yang membebanimu itu. Tapi ya
Oke, nggak apa-apa. Ya, kita akan lihat itu satu persatu. Ya, Bapak ulangi lagi, Bapak senang, kamu bisa datang, mau berbagi sama Bapak, nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama. Gimana, kamu siap? Baik, siap Pak. Oke, Velia, baik. Kita lihat lagi ya persoalan tadi. Tadi itu Bapak sempat catat nih. Nah, kalau Velia itu sempat singgung tentang ulangan matematika. Betul. Nah, bisa kamu ceritain tentang itu? Jadi Pak, pas ulangan matematika itu Mm-mm. 2 minggu yang lalu itu Mm-mm. Pak, saya tuh ngelihat sendiri Pak, sahabat saya tuh dia tuh nyontek Pak. Kamu lihat sahabat kamu nyontek. Betul. Oke, bisa bisa kamu ceritain detailnya? Jadi toh Pak, waktu itu tuh saya kan duduk di belakang, Oke, paling oke. pojok. Mm-mm. Nah, saya tuh kaget setengah mati. Gak nyangka ngelihat Nina, sahabat saya itu tuh dia tuh nyelipin HP di bawah mejanya. Terus dia tuh baca-baca gitu Pak. Terus habis baca, dia langsung nulis jawabannya. Nah, saya tuh ngerasa saya nggak salah lihat. Dan pas banget pas itu tuh mata kami kayak bertatapan gitu. Terus habis kami tatapan, masa dia langsung malingin wajahnya kayak gitu. Terus saya lihat tuh ini dari matanya tuh kayak dia tuh mohon ke saya biar saya diam aja, nggak ngelaporin gitu Pak. Oh, jadi sejak saat itu kamu merasa terbebani begitu ya? Betul. Kalau boleh Bapak tahu, ya kamu kan bilang Nina sahabatmu ya. Kira-kira gimana hubungan persahabatan kalian itu? Nina itu sahabat dekat saya Oh, Pak. sahabat dekat. Kami tuh sahabatan sejak kelas 10 SMA. Hmm. Terus dia tuh yang selalu ada buat saya. Apalagi waktu kakak saya itu koma tahun lalu, Pak. Berarti Nina itu pernah membantu kamu ya dalam situasi sulit itu ya. Bisa kamu ceritain lebih detailnya? Bisa, Pak. Tapi pelan-pelan aja ya, Pak. Oh iya, gak apa-apa. Santai aja, santai aja. Jadi Pelan-pelan itu aja. gini, tahun lalu, tepatnya bulan Mei kalau saya nggak salah. Bulan Nah, Mei ya. iya, kakak saya tuh kecelakaan, tabrakan motor gitu, Pak. Terus dia tuh koma selama 2 minggu. Di situ tuh saya tuh kayak rasanya hampir gila, Pak. Saya tuh sedih, saya nangis, terus saya tuh nggak bisa tidur, nggak fokus belajar, makan tuh juga susah. Bahkan nih Pak, saya tuh hampir semingguan penuh tuh nggak masuk sekolah. Nah, di situ tuh Nina tuh yang selalu ada buat saya. Kalau pulang sekolah sore gitu, Nina selalu ke rumah sakit. Ya bawain makanan lah, jajan, dimakan berdua. Terus cerita-cerita hal seru di sekolahan. Abis itu bantuin saya kerjain tugas-tugas yang udah ketinggalan buahnya itu, Pak. Nah, terus Nina tuh juga orang yang selalu kayak nyemangatin saya. Dia selalu bilang, nggak apa-apa, Vel. Kakakmu tuh pasti sembuh. Kamu tuh pasti kuat. Nah, itu yang bikin saya tuh kuat sampai sekarang. Jadi, karena hal itu, saya tuh ngerasa kayak saya tuh berhutang budi banget sama Nina, Pak. Jadi sekarang saya bingung mau ngapain. Jadi Nina itu sangat berarti ya buat kamu. Betul. Tapi kamu malah ngelihat dia melakukan hal yang nggak benar gitu. Jadi itu benar-benar membuat kamu terbebani ya. Iya, Pak. Saya tuh sangat terbebani. Saya tuh juga bingung antara saya tuh tahu kalau Nina itu tuh salah. Tapi di satu sisi saya juga ngerasa nggak adil dong ya buat teman-teman lain yang udah belajar sampai malam, berusaha keras. Terus di samping itu bapak ibu saya tuh juga dari kecil tuh selalu ngajarin kejujuran. Nah, bahkan tuh bapak saya tuh pernah bilang kalau lebih baik kamu itu tuh gagal dengan jujur daripada kamu itu tuh sukses dengan cara yang curang. Jadi kalau saya diem aja kan sama aja kayak saya ngianati nilai-nilai yang udah diajarin orang tua saya, Pak. Berarti kamu itu kayak apa ya, terjebak di antara dua hal yang ya kayak sama-sama penting gitu. Persahabatanmu, terus sama nilai-nilai yang udah kamu pegang. Benar begitu?
betul Pak. Oke, wajar sih. Itu emang nggak mudah. Tadi kalau nggak salah, Bapak itu sempat lihat ya Iya, di jurnalmu itu. Oh ya, di sini. Ini ada banyak ya tulisannya. iya Pak. Ada Nina, terus ini oh ya, bersalah ya ini. Iya, Oh ini khianat gitu. betul. Diam, lapor, tidak mudah, adil ya. Ini kayak kata-kata random ya yang kamu tulis. Terus ini kayak ada timbangan yang gak seimbang. Terus ada gambar hati yang terbelah. Terus kayak ada orang yang ya kayak kebingungan ya. Ada jalan. Kamu bisa jelasin nggak? Jadi Pak, ini tuh Mm-mm. timbangan yang Ya, lucuin ya, ya. kalau saya tuh bingung, saya tuh nimbang-nimbang mana yang lebih penting buat saya. Terus tuh Mm-mm. ini hati yang terbelah tuh kayak hati saya Pak, yang Oh, ya, terbelah ya, di ya. satu sisi tuh saya tuh kasihan sama Nina, di satu Mm-mm. sisi kan ya saya nggak bisa diem Mm. aja. Terus ini tuh gambar saya sama jalan yang bercabang Pak. Nah di sini itu tuh saya bingung. Jalan yang bercabang 2 ini tuh kayak nunjukin jalan yang harus saya ambil. Tapi saya nggak tahu mana yang benar masalahnya Pak. Berarti emang Velia sudah coba nih apa ya menggambarkan perasaannya di jurnal ini, cuman kayak belum bisa menemukan ya jalan keluarnya. Kira-kira selain eh, selain kebingungan lapor atau diam, ada nggak perasaan lain yang dominan gitu? Ada sih Pak. Ya saya kan ngerasa itu tuh nggak adil loh Pak buat teman-teman yang lain. Teman-teman tuh kalau mau ulangan tuh ya, itu tuh pasti belajar siang malam sampai Ya, ya. stres terus begadang. Terus tuh ya masa Nina curang kayak gini kan juga nggak adil buat Iya. mereka yang belajar. Terus habis itu parahnya lagi nih Pak, Bu Titi itu guru matematika Ya, kita ya, ya. puji hasil ujian Nina yang curang itu di depan kelas Pak. Perihal nilai Nina yang naik drastis. Padahal kan saya tahu kalau itu kecurangan. Itu tuh ngebuat saya tersiksa banget Pak rasanya. Oke, Bapak paham ya situasi berat yang kamu alami ini. Jadi kayak satu sisi ya kamu merasa kalau melapor itu mengkhianati Nina, tapi di sisi lain ya kalau nggak melapor ya itu tindakan yang tidak jujur dan itu tidak adil ya untuk yang lain. Betul. Apakah kamu sudah ngomong sama Nina? Saya belum bilang sih Pak. Saya tuh sebenarnya tuh mau bilang tapi kayak nggak bisa gitu. Dan akhir-akhir ini tuh saya malah ngerasa saya tuh ngehindarin Nina. Kalau misalnya kayak makan siang bareng gitu, saya selalu bilang nggak kok, aku masih kenyang. Terus pas pulang bareng, saya juga nggak mau pulang bareng-bareng Nina. Sampai Nina tuh pastinya ngeh kalau ada yang aneh sama saya. Dia tuh pernah loh Pak tanya langsung ke saya, kamu kenapa sih Vel kok kayak ngindar gitu, tanya gitu Pak sampean. Terus saya tuh ya cuman bisa jawab, nggak apa-apa kok, lagi capek aja Nin. Saya ya cuman bisa jawab gitu sih Pak. Saya tuh bohong Pak, ya masa saya bohong terus sama sahabat saya sendiri Pak. Wah, jadi sekarang kamu ngerasa kayak bebannya bertambah nih. Bukan cuman bingung lapor atau enggak, tapi ya merasa apa ya beban karena membohongi sahabat sendiri gitu. Oke. Kira-kira baiklah. Apa nih harapan Velia? Kita ikut harapan Velia di sesi pertemuan kita ini? Ya di sesi ini sih saya berharapnya tuh saya jadi bisa tidur lebih nyenyak kalau malam Pak. Ya. Terus saya bisa lebih fokus belajar lagi. Terus tuh saya tuh pengen ketemu sama Nina, tapi ya tanpa rasa bersalah, gak canggung. Terus saya tuh juga pengen tuh bisa ngambil kayak keputusan yang lebih bijaksana, keputusan yang gak bakal nyakitin siapapun gitu Pak, bahkan gak nyakitin diri saya sendiri. Oke, itu harapan yang sangat bagus ya dan mulia ya harapannya. Dan nah kebetulan nih Velia udah bawa jurnalnya, Velia juga suka jurnal, jadi kita bisa nih pakai jurnal ini buat membantu Velia ya nanti Velia bisa gitu nulis perasaannya atau nulis pikirannya di jurnal ini dan kita bisa pakai apa yang ada di sini buat membantu Velia
itu ya memikirkan jalan yang terbaik. Bersedia nggak, Filia? Bersedia Pak. Sekarang nih Iya, cara-cara di sini. iya. Boleh. Kamu bawa kan Oh, alat tulisnya bawa lengkap? Pak, bawa. Oke, dikeluarin aja, nggak apa-apa. Oke Pak. Nanti sambil ngobrol-ngobrol, kamu silakan lanjutin yang ini, kayaknya kan ada yang belum selesai nih. Iya. Bisa dilanjutin nanti sambil Bapak tanya-tanya kamu. Baik Pak. Isi ya bisa Pak. ya, silakan. Bapak juga nulis loh di sini, biar nggak lupa gitu apa yang kamu ngomong tadi. Oke Pak. Baik. Maaf ya, kamu nggak terganggu kan? Bapak enggak Pak. Maaf. Oke, udah siap, Velia? Oke, kalau kamu udah siap, nanti kita akan gali lebih dalam tentang persoalanmu. Ya, tujuannya itu biar kamu bisa lihat dengan lebih jelas apa perasaanmu, apa pikiranmu, dan kemudian ya bisa buat keputusan yang baik lah, dan bisa membantu kamu mengatasi masalah ini. Gimana? Kamu udah siap? Sudah Pak. Oke, tadi kan Velia udah cerita nih sedikit tentang Nina. Ya, Bapak mau tahu kira-kira apalagi nih yang membuat membuat hubungan kalian itu kayak akrab, begitu dekat begitu. Banyak banget sih Pak. Nina tuh orangnya tuh asik banget Pak. Dia tuh selalu, pokoknya dia yang ada buat saya kapanpun, di saat saya sedih pun. Terus kalau sama Nina tuh saya ngerasa jadi kayak bisa cerita apapun tanpa takut dijudge gitu loh Pak. Terus satu hal yang buat kita bisa deket banget tuh, kita sama-sama suka K-pop. Bias kita sama. Oh, tadi gambar yang di depan itu ya? Iya. Itu siapa ya? Ini Pak, biasa ya. Sama siapa Nina. Sih? Ini Jungkook Pak. Jongkok. Jungkook. Oh, Jungkook. Maaf, maaf. Iya. Oh ya, pantas saya tak bingung tadi gambar itu apa itu. Iya, itu. Ya, kita kan suka K-pop. Terus habis itu kita sering konseran online bareng. Kita juga suka beli merch K-pop bareng. Selain itu tuh, Nina tuh orang yang selalu kayak semangatin saya kalau saya lagi down. Apalagi kalau nilai-nilai saya tuh lagi jelek. Saya kan agak orangnya nggak bisaan di matematika sama ekonomi ya Pak. Jadi kalau nilai saya jelek di situ sih Nina selalu bilang, nggak apa-apa kok Vel, kamu tuh udah hebat, kamu udah berusaha. Ya, jadi gitu Pak. Terus sekarang ya saya bingung karena keadaan itu. Itu Bapak lihat kamu ada gambar, ini kalian berdua ya? Oh iya, itu kami Pak. Ini gambar kami. Tapi sekarang tuh saya ngerasa di antara kita tuh ada retakannya Pak. Tapi saya nggak tahu gimana cara perbaikin retakan ini. Jadi sejak kejadian itu ya, kamu Betul. mulai merasa keretakan itu ya? Oh itu ya, kayak ada gambar retak-retaknya itu ya? Iya. Kalau boleh Bapak tahu, Velia tahu nggak kenapa Nina itu sampai menyontek? Velia tahu nggak alasannya? Saya tuh sebenarnya tahu Pak alasannya. Saya tuh tahu sekarang kalau Nina tuh ada dalam kondisi yang lagi nggak baik. Ya bisa dibilang dia tuh kesulitan banget sih Pak. Bapaknya tuh galak banget Pak. Bapaknya tuh suka marah-marahin Nina kalau nilainya tuh jelek. Bahkan parah banget marahnya itu. Sampai-sampai Nina tuh pernah diancam buat dipindahin sekolah. Nah, nggak sampai situ. Bapaknya tuh pernah ngancam kalau Nina tuh mau dikeluarin dari sekolah. Kan kasihan ya Pak sebenarnya tuh Nina. Tapi kan di satu sisi perbuatan kayak gini kan nggak bisa dibenerin ya Pak. Berarti kamu tahu nih tentang situasi Nina, terus kamu kasihan sama dia. Jadi kayak sekarang itu rasa kasihan ya sama empatimu itu kayak bertabrakan ya. Betul. sama nilai-nilai yang kamu pegang itu ya. Nah, kalau boleh Bapak tahu, tadi kan kamu sempat ceritakan itu nilai-nilai yang ada di keluargamu. Bisa kamu ceritakan tentang itu? Nilai-nilai di keluarga saya, jadi kan bapak saya nih kebetulan itu tuh kerja sebagai kepala dinas di dinas pendidikan di kota saya Pak. Dari kecil tuh, dari saya kecil maksudnya Pak, bapak saya tuh selalu ngajarin
buat jujur, ngajarin saya dan kakak saya tuh untuk jujur di setiap hal apapun. Ya gitu, terus pas banget ibu saya itu tuh guru di SD. Jadi ibu tuh ngajarin murid-muridnya kalau ulangan ataupun ngerjain tugas tuh nggak nyontek gitu kalau bisa Pak. Jadi nilai itu apa adanya dari kejujuran itu. Nah ya itu nilai-nilai yang diajarkan dari orang tua saya. Jadi kan kalau saya diem aja kan sama aja kayak saya nyianatin nilai itu Pak. Jadi ya antara mengkhianati identitas ya, kayak nilai-nilai yang udah ditanamkan di keluarga, tapi ya juga mengkhianati sahabat sendiri gitu ya. Jadi kayak ada dua hal yang apa ya, bertabrakan gitu ya. Nah, kalau Bapak boleh tahu, kira-kira ada nggak ketakutan lain yang menghantui kamu gitu? Ada sih Pak beberapa ketakutan yang saya tuh mikir banget gitu. Yang pertama tuh saya tuh ngerasa saya tuh takut dijauhi sama teman-teman kelas Pak. Apalagi kan di kelas tuh ada embel-embel kata-kata anak-anak tuh yang bilang kalau solidaritas antar teman gitu Pak. Jadi kalau lapor atau ngadu ke guru tuh kayak tabu, terus selalu dicap jadi pengecut, gak setia lah gitu Pak. Terus yang kedua tuh saya takut banget kalau ya reputasi yang udah saya bangun ini hancur. Apalagi kan saya tuh dikenal anaknya tuh loyal, setia, terus nggak gampang ngianatin orang gitu loh Pak. Kalau saya lapor kan otomatis reputasi yang udah saya bangun nih hilang sekejap. Dan yang paling buruk tuh saya takut banget Nina tuh tambah terpuruk Pak. Apalagi dengan kondisinya yang saat ini. Apalagi kalau bapaknya tahu Pak, bisa dikeluarin itu si Nina. Jadi itu ketakutan-ketakutan yang menghantui kamu kalau kamu melapor ya? Betul Pak. Terus kalau misalnya kamu diam, apakah ada konsekuensinya? Pastinya sih ada ya Pak ya. Saya tuh bakal ngerasa bersalah terus-terusan karena ya saya tahu hal itu tapi kok saya diem aja gitu. Terus saya tuh pasti kayak ikut terlibat dalam kebohongan itu, apalagi Bu Titi selaku guru matematika tuh selalu muji dia depan kelas. Terus bisa jadi kan Pak, kalau saya tetap diem aja, nanti Ninanya itu bakal terus-terusan nyontek. Karena dia ngerasa udah berhasil gitu loh, ngelakuin sekali terus sukses, dapet nilai bagus. Dan yang terakhir itu mungkin ya saya ngerasa nggak adil aja buat teman-teman kayak yang tadi udah saya jelasin itu Pak. Jadi baik ngelapor maupun diam itu sama-sama punya apa ya, konsekuensi gitu ya. Apakah selama ini kamu udah ya coba mencari solusi? Saya sih solusinya saya tuh coba mau ngomong langsung Pak ke Nina. Ya, tapi ya itu setiap saya mau ngomong tuh kayak ada kata-kata yang nggak bisa keluar dari mulut saya. Saya tuh nggak tahu kan harus mulai dari mana. Saya tuh bingung banget mulainya kayak gimana, takut Nina marah. Terus saya tuh mikir apa saya lapor aja ya secara anonim. Tapi kan kalau secara anonim kayak pengecut ya Pak, nggak berani nunjukin identitas asli. Terus ya itu kalau terus yang terakhir nih Pak, saya pernah mikir kalau saya mau langsung lapor ke Bu Titi. Nah, tapi kalau saya lapor ke Bu Titi tanpa bilang Nina duluan, kan ya saya sama aja kayak nyianatin Nina. Terus kebaikan Nina yang udah diberi ke saya dulu tuh kayak dibalas sama kejahatan gitu Pak. Berarti kayak Velia itu apa ya, sudah mencoba untuk menyelesaikan itu ya. Tapi cuman itu terpikir aja ya. Iya, Jadi Pak. kayak diskusi-diskusi di pikiranmu tapi belum kamu eksekusi gitu ya. Iya, saya nggak berani Pak. Oke, nah ini menurut kamu nih, karakteristik kamu itu seperti apa sih? Saya ngerasanya sih saya tuh anaknya cenderung pendiam. Diam. Terus tuh saya tuh ya
introvert menurut saya, Pak. Habis itu saya ngerasa saya tuh sering dengerin curhatan teman-teman, kayak jadi pendengar yang baik gitu, Pak. Habis itu saya tuh kalau sama teman-teman dekat tuh loyal dan setia banget. Tapi karena masalah ini, akhir-akhir ini tuh saya tuh jadi tambah kayak overthinking gitu loh, Pak. Saya tuh sampai nggak bisa tidur di malam hari, pusing sendiri mikirin ini. Tapi di sisi lain, saya tuh punya standar moral yang tinggi. Saya nggak bisa hidup di rasa bersalah kayak gini, padahal saya tahu curang, tapi ternyata kayak gini. Saya tuh nggak bisa hidup kayak gini terus, Pak. Saya tuh ngerasa kayak terjebak gitu loh. Oke. Itu ya Bapak lihat kamu gambar apa ini ya? Siluet diri kamu ya? Iya, betul, Pak. Oh, ini sama karakteristikmu ya? Kamu tuh pendengar yang baik, ya, setia, introvert, ya, tapi kadang overthinking ya. Iya, sering. Tapi ini punya standar moral yang tinggi ya, mungkin karena latar belakang keluarga tadi ya. Betul. Tapi ya ini sebenarnya karakteristik kamu ini, ya terlepas dari kamu tadi agak overthinking, itu bagus loh karakteristik ini. Dan malah sekarang ya karena karakteristik ini kamu jadi terjebak ya di situasi ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, Velia. Kalau nih kamu dengar suara hatimu yang paling dalam, jangan dulu ya kamu mikir Nina, mikir keluargamu. Kira-kira apa yang akan kamu pilih? Ya, kamu memilih ya antara diam atau melapor. Mana nih yang kamu pilih? Ini dengar suara hatimu ya. Kalau suara hati saya sih, keinginan saya tuh, ya saya tuh pengennya tuh Nina bisa tanggung jawab sendiri gitu, Pak. Saya pengen ngambil pilihan yang benar, tapi juga nggak kehilangan Nina gitu, Pak. Oke, baik ya. Berarti kamu mau Nina bertanggung jawab ya. Oke, Velia. Kadang ya, dalam hidup itu kita membuat pilihan yang berat. Ya, pilihan itu bisa saja menyakiti diri kita sendiri atau juga ya menyakiti orang lain. Tapi yang paling penting kita itu membuat pilihan sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Dan dengan demikian ketika kita mengambil keputusan suatu saat nanti itu kita tidak menyesal. Dan Bapak mau bilang satu hal ini, ketika kamu buat hal yang benar, kamu itu tidak mengkhianati Nina, tapi justru kamu itu menunjukkan perhatian dan sayang yang sesungguhnya kepada Nina. Itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, Bapak ini sebagai saran ya, mungkin tadi sempat kamu sudah singgung juga di keinginan hatimu bahwa ya kamu perlu memberi kesempatan kepada Nina untuk bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Jadi kamu bayangkan kalau misalnya kamu diam nih, terus Nina merasa bahwa tindakannya kali ini berhasil, terus dia nyontek terus ke depan di kali berikutnya, dan kalau kedapatan kan bisa lebih parah kan, dan bisa lebih buruk untuk dia. Dan kalau misalnya kamu memberi dia kesempatan untuk bertanggung jawab kali ini, ya itu akan baik untuk dia dan justru memberi dia kesempatan untuk bertumbuh. Dan itu bentuk sayangmu kepada Nina. Jadi nih, Pak, jadi saya tuh harus ngomong dulu ke Nina gitu. Terus baru kalau misalnya Nina nantinya tuh nggak mau tanggung jawab atau nggak mau ngakuin, baru saya lapor ke guru gitu, Pak. Itu bisa jadi alternatif pilihan. Jadi apa sebelumnya kamu udah pikir alternatif lain? Kemarin sih saya udah coret-coret beberapa sih, Pak. Ada 4, tapi ada 4. Iya, ada 4, tapi ya saya tuh masih bingung banget. Nggak tahu harus pilih yang mana. Oke, bagus ya kalau misalnya kamu udah punya beberapa pertimbangan itu, dan mungkin kita bisa lihat satu-satu ya, kan kebetulan ya kamu, tapi kayaknya belum lengkap ya. Iya, masih kosong. Oke. Bisa nih kita lihat satu persatu. Kira-kira keuntungannya apa, kerugiannya apa, biar nanti kamu bisa putuskan mana yang
bisa kamu ambil. Oke, sambil nanti kita diskusi, kamu bisa ya bisa lanjutkan lagi, kayak bisa coret-coret lagi atau nandain yang mungkin nanti jadi pilihanmu. Oke, Pak. Oke, ya. Oh ya itu ya ada 4 ya. Iya. Ini. Oke, 4 tadi apa aja ya? 4 itu ada yang pertama tuh pilihan saya. Iya. Itu ngelapor ke guru matematika atau ke wali kelas. Oh, melapor ya. Oke. Pilihan kedua? Terus pilihan keduanya tuh saya mikir buat ngomong dulu sama Nina. Oke, ketiga? Ketiga tuh ya yang tadi ngelapor secara anonim itu, Pak. Oke. Terakhir? Terakhir ini yang ya diem aja atau malah ngelupain. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Mulai dari pilihan yang pertama itu melapor langsung ke wali kelas atau guru matematika ya. Kira-kira kalau kamu ambil yang ini, keuntungannya apa? Keuntungannya ya, Pak. Keuntungannya tuh mungkin saya tuh udah melakukan sesuatu yang benar, Pak. Oke. Terus habis itu saya tuh bisa menegakkan keadilan buat teman-teman saya yang lain yang udah berjuang itu. Habis itu ya hati saya ngerasa tenang, plong gitu, udah lega. Saya juga bisa kayak mencegah Nina ngulangin hal yang sama ke depannya, Pak. Terus ini tuh juga sesuai banget sama nilai-nilai yang udah keluarga saya ajarin. Oke, banyak juga ya apa keuntungannya. Nah, sekarang kerugiannya apa kalau misalnya ambil yang itu, pilihan yang itu? Saya mikir kok kerugiannya banyak banget ya, Pak. Kerugiannya tuh saya bisa dicap sebagai pengkhianat. Terus persahabatan saya sama Nina tuh bisa hancur. Terus saya tuh ngerasa dulu kan Nina udah baik sama saya. Saya ngerasa kalau kebaikan yang Nina kasih ke saya tuh saya balas sama kejahatan. Terus Nina tuh bisa tambah terpuruk dengan kondisinya yang saat ini. Terus reputasi saya yang bagus itu bisa hancur. Terus saya pun juga bisa dijauhin sama teman-teman. Wah, cukup berimbang ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke pilihan yang kedua, bicara langsung sama Nina kan. Oke, kira-kira apa keuntungannya kalau kamu bicara langsung sama Nina? Kalau ngomong langsung sama Nina tuh saya bisa ngasih kesempatan buat Nina tuh tanggung jawab sendiri atas kesalahannya, Pak. Oke. Terus Nina kan juga nggak langsung dapat hukuman. Habis itu pastinya ya persahabatan kita tuh bisa tetap aman, terjaga, damai. Terus saya tuh bisa nunjukin kepedulian saya ke Nina. Habis itu Ninanya nanti tuh juga bisa belajar dari pengalaman ini kan, Pak. Dan saya ngerasa kalau pakai cara ini tuh ya lebih manusiawi aja dan ya lebih empatik aja gitu, Pak. Jadi ya itu ya. Nah, itu kan keuntungannya. Iya. Gimana kalau kerugiannya? Kalau kamu ngambil yang itu? Kerugiannya tuh, ya pasti Nina tuh pasti bakal marah banget itu nanti. Ngerasa bakal kayak dihakimin sama saya. Bisa aja nanti Ninanya nggak mau ngaku. Terus Nina tuh bisa aja bujuk-bujuk saya biar saya tuh diem, nggak lapor gitu, Pak. Terus ya masalah ini nggak bakal selesai-selesai. Nah, saya juga bakal makin terbebani, Pak, nantinya. Karena harus ngawasin Nina, ngawasin dia tuh akhirnya tanggung jawab atau enggak. Oke, baiknya itu pilihan kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke pilihan ketiga. Melapor secara anonim. Apa keuntungannya menurut? Kalau secara anonim sih, ya tetap sama. Saya tuh bisa menegakkan keadilan kan buat teman-teman saya betul. dengan identitas saya yang tetap terjaga aman. Oh iya. Terus hati nurani saya ini juga bisa lebih tenang, bisa lebih plong, lega. Terus Nina juga dapat konsekuensi yang tepat sama apa yang dia lakuin itu, Pak. Itu keuntungannya ya? Iya. Terus kalau kerugiannya gimana? Kalau kerugiannya ya pastinya pengecut banget sih, Pak, lapor secara anonim tuh. Oh iya. Terus nantinya Nina tuh pasti bakal curiga, Pak. Oh, kan saya doang yang ngelihat Nina waktu Nina nyontek gitu. Iya, nggak ada yang lain yang lihat. Nggak ada, Pak, itu saya doang.
Ya, otomatis kamu ya yang Iya, Nina lapor pasti nanti. curiga kalau saya ngelapor. Oke, Habis oke, itu oke. ya cara ini tuh nggak dewasa aja, Pak. Terus kayak saya tuh nyerang dari belakang gitu. Berarti wah, pemikiranmu udah sampai sana ya. Wah, Iya, Pak. iya sih, pertimbangan sangat sangat dewasa, bijaksana ya. Oke. Kita ke pilihan terakhir nih. Diam atau melupakan. Itu keuntungannya apa? Keuntungannya saya sama Nina tetap bersahabat secara aman. Oke. Terus saya juga nggak takut kalau nanti dijauhin sama teman-teman. Ya. Nggak bakal ada konflik juga antara saya, Nina, dan teman-teman yang lain. Terus pastinya reputasi saya juga bakal aman. Yang terakhir ya Nina nggak bakal terpuruk. Iya ya. Mau lupain itu ya. Mm-mm. Gimana sama kerugiannya? Ya ini Pak, hati saya nggak tenang jadinya. Kayak terus ada beban terus. Terus saya jadi kayak ikut terlibat sama kebohongan ini. Apalagi ngeliat Nina dipuji kan ya di depan kelas. Terus saya tuh kayak mengkhianati nilai-nilai yang udah saya pegang sendiri. Terus teman-teman pasti ngerasa perjuangannya nggak dihargai dong. Nggak adil juga. Terus Nina tuh bisa ngulangin hal yang sama karena nggak ada konsekuensinya. Iya, iya, iya. Ya itu, terus kebohongannya dipuji terus, dijadiin motivasi. Ya, saya bakal tersiksa terus sih, Pak. Wah, udah 4 ya ini ya. Iya, Pak. Udah penuh loh ini. Wah, pro kontra. Sekarang kamu, nah, lihat baik-baik. 1, 2, 3, 4 kan. Betul. Nah, kalau misalnya kamu diminta nih buat mengeliminasi atau menghilangkan 2 pilihan yang menurut kamu paling nggak akan kamu ambil. Yang paling, artinya pilihan-pilihan terakhir lah yang kamu ambil. Kira-kira yang mana? Kira-kira saya bakal ngehapus yang ini, yang secara anonim itu. Melapor secara anonim. Sama yang diam. Karena Apa? kalau lapor secara anonim ya kayak saya bilang tadi kan pengecut banget ya Pak. Oh iya ya. Terus kalau diem aja ya saya nggak bakal bisa lega. Terus saya ngianati nilai-nilai saya, Nina bisa kayak ngelanjutin itu terus. Itu Pak. Oke, itu pertimbangan yang bagus. Nah, sekarang nih tinggal 2 kan? Melapor ke guru atau wali kelas, guru matematika atau wali kelas, atau ngomong langsung sama Nina kan? Nah, kalau misalnya kamu mau ngomong langsung sama Nina, kira-kira nih, kamu bayangin ya, kata-kata apa yang bakal kamu bilang, dan kira-kira nih kamu bayangin reaksi Nina itu kayak gimana? Kalau ngomong langsung sama Nina ya Pak, saya tuh pastinya tuh bakal bilang pelan-pelan sama dia biar dia tuh ngerasa lebih di ngertiin gitu. Saya bakal bilang, Nin, aku butuh bicara serius sama kamu. Tapi ini tuh bukan maksudnya aku mau ngehakimin kamu. Ini karena aku peduli sama kamu. Kan waktu itu aku ngeliat kamu nyontek ya pas ulangan matematika. Itu bisa minta tolong nggak, kamu tanggung jawab sendiri. Kamu bilang ke Bu Titi buat ujian ulang. Ya biar nilaimu itu tuh apa adanya dengan hasil, dengan kerja kerasmu itu. Terus biar teman-teman lain juga bisa ngerasa lebih dihargai. Tapi ya Nin, kalau kamu nggak mau ngelakuin, ya aku mau nggak mau harus lapor ke guru sendiri. Ini tuh bukan karena aku mau ngancurin kamu, tapi ya karena aku tuh sayang sama kamu. Aku nggak mau kamu jadi kayak gini terus. Ya kalau saya bilang kayak gitu sih Pak, reaksinya Nina nggak ketebak sih. Pasti marah banget gak sih Pak? Oh iya? Iya, dia ngerasa kalau saya ngehakimin dia. Terus saya ngancem-ngancem dia. Kayak gitu Pak. Iya, tapi kalau Bapak dengar tadi, ya kata-kata yang kamu pakai itu apa ya, ada terasa ya empatinya, juga ungkapan rasa sayang kamu ke Nina, dan menurut Bapak bagus sih sebenarnya. Nah, gimana kalau tadi seperti yang kamu bilang, Nina itu marah-marah terus nggak mau tanggung jawab, gimana? Ya, saya tetap harus laporin sih Pak pada akhirnya. Ya walaupun Nina akhirnya ngerasa dikhianatin, tapi ya gimana?
Oke. Nih, Bapak ulangin yang tadi ya. Ah, melapor Nina itu nggak sama dengan mengkhianati Nina. Tapi kamu malah menunjukkan hal yang benar kepada Nina. Dan ah, kalau Nina itu benar-benar ya sahabat kamu, suatu saat dia akan mengerti bahwa yang kamu buat ini itu baik buat dia. Mungkin nggak hari ini, nggak besok, ya nggak lusa, nggak minggu ini, bulan ini, tapi ya suatu saat nantilah. Tapi ya Bapak ya mana ya bangga gitu sama keputusanmu itu, pilihanmu itu. Nah, kira-kira kapan nih kamu mau rencana ngomong sama Nina? Mungkin ya Senin depan sih Pak, waktu jam istirahat yang slow gitu Pak. Saya ajak Nina ke tempat yang sepi, Ya. kayak tamannya ada di belakang sekolah itu, Oke. atau di perpustakaan yang tempat pojok yang sepi-sepi Oh, gitu Pak. Terus gimana? Kamu mau ngomong gimana gitu? Udah kalau udah ketemu sama Nina? Ya saya mau ngomong pelan-pelan. Saya tuh mau ngomong secara empati ke Oke, dia. oh ya. Pastinya harus nunjukin empati kan Pak, biar dia ngerti. Tapi ya di situ saya tegasin bahwa Nina tuh harus bertanggung jawab, nggak cuman nggak ngulangin hal yang sama lagi, tapi tanggung jawab atas perbuatan yang udah dia lakuin kemarin. Terus kamu mau kasih dia kesempatan sampai kapan? Karena kan saya ngomongnya ke Nina hari Senin ya Pak. Saya mau kasih kesempatan mungkin sampai hari Kamis. Kalau di hari Kamis, maaf Pak, Nina itu nggak mau tanggung jawab atau nggak mau ngakuin, Jumatnya saya bakal lapor ke guru. Oke, berarti udah terlihat jelas kan pilihanmu sekarang. Bicara dulu sama Nina. Terus kalau misalnya kamu beri kesempatan kepada Nina buat bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya dia nggak mau bertanggung jawab, kamu melaporkannya. Jadi tadi ya pilihan 2. Terus kalau ini dia nggak bertanggung jawab ke yang pertama. Boleh saya tandain dulu nggak? Iya, ditandain aja. Jadi biar lebih jelas gitu. Oke, tandain aja. Yang ini dulu. Ya sesuai yang kamu bilang tadi. Kamu mau ngomong dulu kan sama Nina? Iya. Terus nanti kalau dia nggak mau bertanggung jawab, ya terpaksa kamu ngelaporin itu. Oke, Elia. Oke. Dan itu menurut Bapak ya keputusan yang cukup wajar. Nah sekarang kayaknya kita perlu nih mempersiapkan mentalmu itu. Jadi dalam menghadapi reaksi-reaksi Nina. Nah ini kemungkinan pertama ya. Iya Pak. Gimana kalau misalnya waktu kamu ngomong sama Nina itu terus dia minta maaf sama kamu, terus dia mau bertanggung jawab, menyesali perbuatannya. Ya pastinya saya dukung banget, saya bakal support banget Nina. Apalagi kalau dia mau datang ke Bu Titi dan butuh saya buat jadi temennya, ya saya bakal nganter sih Pak. Wah, mantap. Nah, ini yang kedua. Kalau misalnya Nina nggak mau tanggung jawab, dia misalnya marah atau merasa dikhianati, gimana? Ya susah, tapi ya gimana Pak, saya harus tetap tegas. Saya harus tetap teguh sama pendirian saya buat melaporkan hal itu. Oke. Terus kalau ini yang terakhir ya, misalnya waktu kamu ngomong sama Nina, terus Nina nangis kan, mohon biar kamu jangan ngelapor, terus dia berjanji buat gak mengulangi, gimana? Ya itu kayak yang udah saya katakan tadi Pak, saya tetap tegas, saya bilang kalau tanggung jawab itu tuh nggak berarti nggak ngulangin, tapi tanggung jawab sama apa yang udah dia lakuin, sama apa yang udah terjadi. Oke, itu jawaban yang sangat dewasa, bijaksana. Nah, sekarang coba kamu lihat jurnalmu. Coba kamu bandingin sama yang tadi, beda nggak? Ya beda sih Pak, yang tadinya tuh kosong melompong, sekarang tuh udah jadi penuh, ada pilihan-pilihan yang jelas banget. Terus saya tuh dari pilihan ini jadi kayak bisa nentuin keputusan yang pastinya tuh sejalan sama nilai-nilai yang saya pegang juga. Ya walaupun masih
nervous sih Pak. Oke, jadi Mama mau bilang itu sih kekuatan dari kita membuat jurnal ya. Iya, Pak. Jadi ketika kita menulis sesuatu di atas kertas, ya kita bisa melihat dengan jelas, dengan objektif perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran kita, dan kamu lihat sendiri kan, gimana ya jurnal ini akhirnya itu menuntun kamu, membantu kamu buat menemukan jalan keluarnya, gitu. Dan keputusanmu tadi ya bicara sama Nina, lalu kalau enggak ya terakhir melapor. Dan itu adalah tindakan yang sangat bertanggung jawab, dan itu bentuk cinta kamu untuk Nina. Makasih banyak ya Pak. Tapi saya tuh jujur nih masih takut, masih nervous. Tapi besok kalau ada apa-apa, Bapak masih mau bantuin saya kan? Oh jelas, Bapak itu di sini siap membantu kamu. Jadi kamu bisa datang lagi minggu depan. Jadi setelah kamu ngomong sama Nina, bisa datang lagi cerita sama Bapak gitu. Baik Pak. Jadi ya santai aja, bisa kamu kesini, terus nanti ya Bapak akan siap ya menerima apapun hasilnya. Bapak akan ya siap menemani kamu, mendukung kamu di sini. Ya, makasih banyak ya Pak buat bantuannya hari ini. Iya, apa tuh cuman ini loh menemani, tapi yang membuat keputusan itu kamu ya sejak tadi. Iya, dan Pak. Ya kamu yang memikirkan sendiri solusi-solusinya, dan ya kamu sendiri yang sudah mengambil keputusan, dan itu adalah keberanian yang sudah kamu buat. Oke, Feli, yang nggak terasa ya, udah cukup lama ya kita ngomong-ngomong dari tadi. Dan kamu masih ada kegiatan kan sebentar ekskul Persim? Saya masih ada Persim nanti Pak. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bapak mau rangkum dulu ya apa yang sudah kita bahas tadi. Bapak izin ya, lihat di sini udah Bapak catat tadi. Jadi tadi kamu datang dengan ya perasaan beban ya, beban yang berat karena 2 minggu yang lalu kamu itu melihat teman kamu menyontek Nina, dan kamu ada di antara dilema antara setia pada sahabat atau setia pada nilai-nilai yang diajarkan keluargamu. Benar begitu? Betul Pak. Oke, lalu yang kedua, kamu itu terjebak ya antara merasa berutang budi sama Nina yang sudah berarti banget buat kamu, tetapi kamu juga ya nggak mau hidup dalam ketidakjujuran ya. Kalau misalnya kamu tidak melapor Nina, dan kamu malah merasa tersiksa ya ketika ketidakjujuran itu dipuji. Benar begitu? Iya, persis banget kayak gitu Pak. Oke, dan terakhir tadi ya, kita sudah sama-sama melihat setelah proses ini, kamu punya 4 pilihan, kamu sudah menganulir 2 dan memilih 2. Dan pilihanmu adalah nanti berbicara dulu dengan Nina, memberi dia kesempatan sampai hari Kamis. Kalau misalnya dia tidak bertanggung jawab, kamu akan melaporkannya pada hari Jumat. Benar begitu? Betul. Oke, itu keputusan yang sangat-sangat baik, dan Bapak bangga banget sama kamu. Oke, nah terakhir Bapak mau ingatkan ini. Yang pertama, ya keputusan yang kamu ambil itu, Bapak ulang ya, itu keputusan yang tidak mudah, keputusan yang berat, tetapi keputusan yang baik, keputusan yang benar. Sehingga apapun hasilnya, entah nanti Nina terima atau nggak terima, terus konsekuensinya hubungan kalian ini tetap terjaga atau tidak, kamu nggak perlu menyesal karena kamu sudah buat hal yang baik. Baik Pak, saya pasti akan ingat itu. Oke, dan kalau misalnya kamu masih ragu, masih berat, nanti kamu bisa hubungi Bapak. Nanti Bapak kasih ini ya, oh ini nomor Bapak. Nanti kamu bisa hubungi Bapak kalau misalnya kamu ya merasa bingung, merasa bimbang. Nih, ini nomor Bapak, bisa hubungi Bapak nanti. Oh, iya Pak, makasih ya Pak. Iya, bisa hubungi Bapak. Oke. Dan Bapak mau kamu datang lagi ya minggu depan. Oh, baik Pak. Iya. Kira-kira mungkin kita bisa bikin jadwalnya? Minggu depan tuh mungkin bisa hari Jumat Pak. Oh, hari yang sama kayak hari ini ya? Di jam yang sama juga. Oh, jam yang sama. Karena kan Jumat depan kan kayak penentuan saya lapor enggaknya itu. Oh iya, Bapak catat di sini ya, Jumat depan. Oke, ya Velia.
sudah hampir 1 jam lebih. Ya, kamu juga punya kegiatan. Mungkin ya kegiatan kita Iya. bisa diakhiri di sini. Iya, makasih banyak ya Pak untuk hari ini. Oke. Saya tuh merasa udah lega banget dan terbantu karena arahan Bapak hari ini. Oke, Velia. Tapi ya ingat ya, kamu loh yang bekerja untuk semua ini. Baik, Bapak Pak. bangga sama kamu. Ya. Oh ya, beresin dulu, dirapiin dulu. Oke. Jangan lupa sebentar makan dulu. Belum makan kan? Bener Pak. Tapi udah beli ayam geprek ini. Oh, oke. Iya. Siap. Saya permisi Oke. dulu, udah ditunggu teman-teman. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Iya. Bapak tunggu kamu. Iya, Oke. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam.